Ganteng. Yang ganteng laki saya doang. Pak Yudi, tapi yang bawain itu, yang bawain kemarin, yang mirip sama Abga. Ada orang ini. Nah, itu dia, iya. Oh, dia orangnya. Pakai seragam biru kayak ibu ya. Belum berantik makan ketumbar. Ibu bilang cantik apa kabar? Itu kan enak ya. Hah? Teman saya, anak saya sekarang lagi ada acara di warung Lengkong. Jadi pada jualan kopi di sono di warung Lengkong. Nah kita di sini bawa foto kan. Yang kedua, yang satu ada yang pulang kampung, yang satu ternyata ada jemput anaknya. Tinggal atuh. Ya, tadinya kita mau berlima ya. Ternyata nggak jadi, mau izin ya bunda saya. Tapi di sekelima akhirnya. Udah gue bawa dua-duanya, masalah. Jemaah. Oh jemaah, alhamdulillah. Cintaku padamu tak akan berubah. Ya iyalah, bukti sampai sekarang ibu masih tetap ngaji. Sampai sekarang ibu masih tetap tutup aurat. Sampai sekarang ibu masih yang namanya BKT, yang namanya jauh tetap datang ke sini. Sampai sekarang ibu masih ngurusin rumah tangga. Kenapa? Karena cinta sama Allah, karena cinta sama Nabi. Kalau nggak cinta ngapain? Tinggalkan saja. Seperti itu. Satu lagi sebentar lagi boleh ya buat anak saya. Ya tadi dari WA, buat anak saya jadi anak yang salehah. Ya, Indi Alisa Mutazah, saudara Hanifah. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mara bahaya. Maklum, ada macam-macam anak saya. Alhamdulillah yang berkuliahin salehah, Simailah. Anak-anak kita semua kita matur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kalau belajar tentang sama-sama ibunda ya. Di sini kita komunikasi dua arah. Nanti kalau saya bicara, nanti kita ngobrol bareng sama bunda bunda. Karena saya yakin pasti bunda di sini udah banyak ngajinya, banyak ibadahnya. Insya Allah ibu yang lebih usia lebih dari saya pasti lebih banyak ibadahnya. Sementara kita lebih muda, lebih sedikit ibadahnya. Mudah-mudahan yang gue mau ngomong tua-tua tapi sih ya. Nah ini udah tua, ada 50 lebih gitu loh. Asik, ya kan? Jadi kita udah pada tinggal ngaji, tinggal minta ridho sama Allah. Kita ngebahas satu hadis, nanti kita kupas tuntas setajam sila. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Cintaku padamu tak akan berubah, gitu ya. Siapa Bu Abi Hurairah? Seorang sahabat Nabi yang setia sama Nabi, kemana aja Nabi pergi beliau ikut sampai-sampai beliau menjadi tokoh hadis nomor 1. 7 tahun bergaul sama Nabi, hafal 5.000 hadis. Ibu berapa tahun bergaul sama Aswaihah? Gitu ya. Hah? 35 tahun. Kalau Abu Hurairah 7 tahun hafal 5.000 hadis, berarti ibu kurang lebih harus hafal 10.000 hadis. Ya dong. Karena Abu Hurairah aja 7 tahun 5.000. Ibu 35 tahun loh. Ya kurang lebih 10.000 sampai 15.000 lah. Dengan 7 kali 3 21, ibu 35. Nah, itu masalahnya. Kalau ibu ditanya berapa hadis yang ibu hafal, insya Allah lumayan gitu. Karena emang ibu kenapa banyak hadis? Masuk musola, masuk masjid ada doanya, keluar ada doanya. Tadi keluar rumah ada doanya. Ibu dari tadi malam tidur pakai doa, kan hadis. Bangun tidur pakai doa, hadis. Masuk kamar mandi hadis, keluar kamar mandi hadis. Pas itu ibu ngaca pakai hadis, pakai baju pakai hadis, keluar rumah kaki kanan pakai hadis, masuk sini pakai hadis. Pas kita salaman selawatan Allah SWT hadis. Jadi banyak. Ya, kalau orang nanya kayak begitu bilang alhamdulillah adalah hasilnya. Mau makan pakai hadis, mau
selesai makan pakai habis. Ntar pulang ke rumah ya habis. Beli kopi saya pakai habis. Kalau nggak beli kopi saya nggak mau foto. Kalau dia di foto. Siapa sih Abu Hurairah bu? Abu itu salah sahabat Nabi, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dimashqi. Dari Damaskus Ad-Dimashqi, ibu dari Kemangisan Al-Kemangisi. Kenapa dia disebut Abu Hurairah? Karena dia senang sama kucing. Ibu kalau senang kucing, Umi Hurairah. Abu Hurairah bapak kucing, kucingnya banyak. Sampai kalau dibilang habis nyatakan, dia kalau pakai celana panjang kantongnya banyak. Karena kantongnya buat taruh kucing. Kalau kita kantong banyak buat taruh duit. You understand? Anak Jakbar gitu loh. Jakbar apa Jaksan? Memang bisa kan? Gitu. Abu Hurairah ber-7 tahun 5.000 hadis. Nah barulah di situ dia menjadi ahli hadis nomor 1 dari golongan sahabat. Karena nomor 2 Ibnu Umar, ya, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha gitu. Radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau perempuan Anha, kalau laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, gitu. Laki-laki monyong, perempuan mangap. Mau nanya ibu anaknya berapa bu? Anak 3, gara-gara aku sama H. Itu berapa? 3. Nggak ada yang 6 gitu anaknya. Oh sebab ibu 6, H-nya H. Kenapa radhiyallahu anhu itu adalah titel paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala? Coba Bunda buka surat Al-Baqarah ayat terakhir. Pada bawa Qurannya? Ya, ada bawa duit doang. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhu wa radu dzalika liman Allah berikan balasan kepada mereka surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di mana mereka sudah ridho kepada Allah, makanya Allah meridhoi mereka. Siapa? Para sahabat. Kita lagi nyari ridho Allah kemarin. Mudah-mudahan Allah ridho. Takutnya Allah cuma sayang tapi nggak ridho. Kan kita gitu sama anak. Kita sayang tapi kita nggak ridho. Contoh, kita sayang sama dia, jangan pulang malam. Dia pulang malam kita kesel. Tapi sayang kan? Tapi nggak ridho. Kenapa? Udah mama bilang jangan pulang malam, malah pulang pagi. Kita sayang tapi kita nggak ridho. Tuh anak balik kita omelin, pagi kita masakin. Itu mak tuh mulut kesel nanti ruangin. Radhiyallahu anhu Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi kalau ada yang nanya bu atau mak itu kenapa sih para sahabat RA? Oh di Quran nak cerita dari Allah. Semoga kita diridhoi oleh Allah. Lagi mencari ridho sekarang ini, datang ngaji, mengambil undangan, sohibul baik, sohibul hati, sohibul majlis. Mudah-mudahan sohibul baik kita dalam pada sehat. Ya, ketua-ketua pengurus mak kita orang tua kita pada sehat, amin ya Allah. RA tuh. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah lebih tinggi lagi, SAW. Apa SAW? Sallallahu alaihi. Apa artinya? Semoga kesejahteraan dan keselamatan terlimpah kepada Nabi kita yang tercinta. Nabi keren. Selamat sejahtera gitu terus. Jadi kita kalau ulang tahun, selamat ulang tahun, dan kami sejahtera apa bla bla bla. Itu dari situ sebenarnya. Nah Nabi dapat titel tinggi lagi dari Allah. Suratnya berapa? Surat Al-Ahzab ayat berapa bu? 56. Catat. Al-Ahzab 56. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu anak-anak tanya, "Mak, kenapa sih Mak Nabi SAW?" Itu dari Allah. Semoga Allah berikan sejahtera dan selamat untuk Nabi kita. Kalau Nabi kita sejahtera dan selamat, kita dapat selamat, dapat syafaat. Makanya ibu kalau selawatan ada di dalam sholat,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa ala ali Ibrahim wa barik ala wa barik ala dan seterusnya fil alamina innaka. Itu selawat wajib dalam selawat Ibrahimiyah. Yang lainnya selawat senandung. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman senandung. Nah, itu selawat apa namanya? Maria. Belum 30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jeng. Jadi ada selawat wajib, ada selawat senandung. Gak mungkin ibu di dalam sholat bersenandung. Kan selawatan bu, tapi gak bisa baca yang lain selain selawat Ibrahimiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala. Tapi keselawatan bu, nggak bisa karena udah baku perintahnya cuma selawat Ibrahimiyah. Di luar itu, di luar sholat terserah ibu mau selawat mana kek, Rahmatan lil alamin kek, apa salam kek, apa kek, ya nggak coy? Mau Bismillahirrahmanirrahim ni'mal muda dan seterusnya. Lanjut kalian nih. Jadi para sahabat RA dari surat Al-Baqarah ayat terakhir. Kalau Rasulullah surat Al-Ahzab ayat 55. Kita apa dong kita nih? Bukan nabi, bukan sahabat. Kita orang yang udah di ujung hidupnya, akhir zaman. Tapi di zaman sekarang pastinya lagi digituin disiksa. Astagfirullahaladzim. Kita nggak bisa yang mungkin membantu banyak, doa lah. Doa dan mungkin dengan komunitas-komunitas lain kita berdonasi. Mungkin di pengajian, mungkin di sekolahan ya. Kita mau ikut di sekolahan gitu. Alhamdulillah. Nah, ada sedikit mudah-mudahan tidak ada yang lain. Jadi kalau kita manusia biasa, bukan RA, bukan SAW, almarhumah. Tuh 2, 3. Almarhumah. Itu tinggal kita. Jangan cakep, paling cakep udah. Apa almarhumah? Yang disayangin Allah. Ibu mau nggak disayangin Allah? Kalau bahasa kita mah ayah embeknya Allah. Jadi ibu dan pulang ke rumah panggil, lakinya jangan ayah embek. Almarhum. Ya, jangan marah dong ayam gitu. Jangan marah, itu kan panggilan yang paling tinggi dari Allah, yang disayang Allah. Bukan cuma disayang sama saya, tapi Allah juga sayang. Kalau ayam embek, kita kan disayang. Itu almarhum. Dan jawab, apa almarhumah? Ini kayak tetangga itu nggak begitu dia ngomongnya. Lu nggak ada aja mau dulu. Almarhumah artinya yang disayang Allah. Apa gurunya ulun pecah gitu. Mau mati paling apa ini kan itu doa bu. Itu sebenarnya bukan kita untuk orang lain, tapi ketika wafat orang doain siapa? Almarhumah Lulu. Artinya apa? Lulu yang disayang Allah. Mau nggak mau didoain? Mau disayangi dari hidup atau pas mati doang? Hidup mati ya. Berarti kalau hidup panggil almarhumah kalau sana masih hidup tidak disayang. Jadi kan? Jadi seger gitu. Tadi ngaji harus gembira setelah berapa bu? 10 ayat 58 catat. Bukan ada orang yang bilang lu ngaji ketawa-ketawa dulu, bukan ya 10 ayat. Kita gembira kata Allah. Oke, masuk kepada hadis. Cintaku padamu tak berubah. Tidak berubah tuh. Ini. Karena kadang-kadang itu sudah berubah ibu ya. Kalau lagi cinta, lagi banyak duit, sholatnya kencang. Tapi kalau misalnya banyak musibah, jadi masalah. Berarti kita itu berubah dong. Padahal kalian tadi cinta kepadamu ya Allah, kepadamu ya Rasul sudah berubah. Tapi itu sudah berubah. Coba sebelum kita ke hadis buka lagi Qurannya. Surah berapa? 22 ayat 11. Nah, enggak saya ada bacain. Ini perubahan pada manusia sehingga ketika dibilang kita tuh padamu tidak berubah. Ayo, suka berubah juga ya. Saya aja suka berubah bagi ibu. Surah 22 Al-Hajj ayat 11. Ada yang mau baca? Mau baca nggak? Baca artinya. Kalau nggak ada,
Nih ya, saya bacain. Surat 22 ayat 11 kalau dicatat. Wa minan nasi man ya'budu ala harfin fa in asabahu khairun ma'annabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Allah. Dan di antara manusia nih, di antara kita manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, labil, galau. Maka jika dia memperoleh kebaikan, doanya dikabulin, duitnya banyak, badannya sehat, pokoknya memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Mau kau beribadah sama Allah kenceng banget, ini Allah ngabulin doa aku banget sih. Jadi dulu tuh kayak itu, saya banget sama Allah, karena dia puas. Mau apa aja ada. Tapi jika dia ditimpa suatu cobaan, musibah, ujian, dia berbalik ke belakang, dia males ibadah lagi. Kenapa males? Habis Allah terakhir. Ada orang berubah cintanya, ada nggak? Ada. Dapat sesuatu dia puas beribadah, mau nggak dapat apa-apa dia berbalik ke belakang. Orang kayak gitu kata Allah, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Kata Allah, engkau berubah padaku, kamu enggak apa-apa. Lo cinta sama gue cinta sama lo gak cinta ibu lo nambah gue masih banyak. Kita aja orang begitu, lo masih yang namanya sayang sama gue, lo sayang. Lo gak sayang udah. Bila belum berakhir, bila kau putuskan aku, masih banyak teman-temanku di sini untuk menemaniku. Ini surat 22 apa nih ayat 11. Ada orang kalau dikasih sesuatu dikabulin dia ibadahnya kenceng, pas gak dikasih dia marah. Siapa tuh? Ini males, Allah disetir, nggak ada Allah setir kita. Seperti itu. Garis kan? Pikiran, kalau kenapa? Iya banget. Nih sahabat kalau saya, masya Allah, kalau saya minta tolong apapun diminta saya dari saya. Doain ibu ya, biar dia sehat, anaknya juga sehat ya. Biar begini. Rezeki. Seperti itu. Ampun, janda selalu terdepan. Di surat 22 ayat 11 nih ya, ada orang kayak gitu nggak bu? Pas lagi dikasih sesuatu segala macam dia cinta sama Allah, beribadah, pas lagi dikabulin dia pergi. Saya juga suka begitu orang, tapi sih Allah doa lama banget dikabulin, ada kita malas. Lalu kita mikir, ya jadi kalau kita malas Allah nggak rugi sama gitu. Maka tadi dia bilang, Bu Nani, masya Allah kasih judul cinta kepadamu akan berubah. Mudah-mudahan susah senang tetap sayang sama Allah, susah senang tetap sayang sama Nabi. Amin ya Rabbal. Tapi ada juga yang lain ini 129. Kalau tadi dalam keadaan senang beribadah, dalam keadaan susah dia malas. Jadi kebalikan. Coba dibuka 129 Al-Ankabut. Al-Ankabut ayatnya tadi sendiri kan ibu udah 35 tahun ngaji. Tawa lagi mikir. Surat 29 ayat berapa? Cari sendiri udah ngasih lama. Gimana sih nanya saya? Saya aja ngajarin bahasa apa? Apa jadi dia yang ngomel ya? Bercanda. Surat 29 ayat 60 berapa ya? Ayat 65. Baca artinya udah pada buka Quran pengartian ada nggak? Silakan punya aplikasi surat 29 ayat 65. Kalau tadi lagi senang ibadah, lagi susah dia kesel. Kalau ini kebalikannya, lagi susah dia kenceng ibadah. Kalau dia kasih senang. Baca bunda sayang, ada yang udah ketemu. Bapak Budi, itu tadi WA udah kan diomongin Bapak. Maka ini ya jarang. Bapak aja ya, ngomong dia udah 25, orang sama 23. Berdua doang anak gue. Makan baca bunda.
dunia. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Rekamet. Jadi kalau tadi surat 22 ayat 11 lagi senang dia beribadah, lagi susah dia kesel sama Allah. Tapi ada kebalikannya dalam surat 29 65. Lagi susah dia berdoa kencang sama Allah. Ketika dia naik kapal, rokibu, filbahri, naik kapal laut, takut tenggelam, takut kecelakaan, takut jatuh, ya kan? Dia berdoanya kencang, takut anak gak lulus, takut gak bisa makan, berdoanya kencang gitu. Ya Allah, selamatin ya Allah, kita naik pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah selamat? Gitu. Lagi susah dia ini berdoa. Ya Allah, anak saya mau ujian, ya Allah, anak saya lagi jual kopi, sukses sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa sudah banyak duit? Lupa. Nah, saya bilang ini. Jadi ada orang ketika dia ketakutan wafat, ketakutan mati, ketakutan sakit, doanya kenceng. Pas udah diselamatkan dari kapal, dia lupa diri. Dia musrik lagi. Ada orang kayak gitu. Anak kita mau ujian, tahajud kita kenceng. Anak kita mau ujian, kita puasanya kenceng. Puasa lahirnya, puasa ini, puasa ono. Sampai ada puasa kagak buka-buka. Iya kan, anak mau yang mana mau nikah, kita sholat ini, istighfar segala macam, sampai belum waktu sholat datang kita sholat. Coba itu. Seperti itu. Jadi ada dua macam orang, lagi senang ibadah, lagi susah dengan ibadah. Tapi ada juga dalam surat 29, lagi susah justru dia ibadah kenceng. Dapat udah dapat semangat, dia lupa. Nah, yang kita kupas sekarang susah senang, tetap kita dekat sama Allah. Paling enggak yang wajib jangan ditinggalin. Biasanya wajib sama sunnah. Pas lagi bete, udah deh wajib doang, sunnahnya kagak. Kenapa? Kalau enggak duha, aku malas. Paling enggak kan duha. Daripada kalau masalah jawab, enggak aku malas, wajib repot. Udah kita sunnah kagak, wajib kagak. Kesal sama Allah ini enggak terjadi. Kata Allah, lu kesal-kesal kok kasih rezeki. Ya kan? Hidung bolong dua, coba kalau tiga, mau hujanan repot. Ini coy, mata begini, coba mata begini. Matanya begini, wajib begini, balik. Bibir begini, coba mau begini, repot. Mau ngaji. Masuk ke hadis kagak nih? Makan. Berarti kalau kita tidak berubah cita kita adalah paling tidak amalan kita tetap jalan, ucapan kita tetap baik. Mana hadisnya? Dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min duratin tayyib. Semuanya Allah telah menciptakan kitab lauhul mahfuz dari permata putih. Berapa tahun minyak hamro, sisinya terbuat dari permata merah. Luasnya seluas langit dan bumi. Masing-masing ibu-ibu kita semua punya. Ibu punya papan catatan takdir, ibu punya, saya punya, bunda punya, semua punya, guru-guru kita juga pada punya. Papan catatan takdir yang disebut dengan lauhul mahfuz. Papan yang terjaga. Luas seluas langit dan bumi, warnanya merah dan putih. Seperti apa dong? Seperti apa? Indonesia merah darahku, putih tulangku. Itu ada depannya lupa ya. Bukan jualan apa salah. Jualan baik. Yang suruti kalau nurun pulpennya terbuat dari cahaya, wa kitabu nurun tulisannya juga dari cahaya. Gak usah ciptaan Allah yang segitu hebatnya. Laptop aja ibu kalau lagi lobet, ibu colokin ke listrik, kan bisa cahaya. Kalau kira-kira berapa jam baru isi baterainya, baru kita klik keluar cahaya tulisan-tulisan. Laptop, HP ibu, maka cahaya juga. Kalau lobet, listrik lagi. Nah ini papan catatan takdir kita, Allah ciptain, pulpennya terbuat dari cahaya, tulisannya juga terbuat dari cahaya. Yang zurufi kula yaumin salah satunya masih tim Allah lihat ke dalam catatan kita sehari 360 kali. Maka biar kita nggak berubah cita kita, terus berkata-kata yang baik, terus baca Quran, terus baca hadis. Kenapa? Cuma Quran yang bisa merubah hati kita menjadi baik. Amin ya Rabbal. Asal mah pasti ada, tapi kan ada teman, ada sahabat yang ngingetin, jangan begitu. Makanya kita Allah, masa kita sholat, sholat tuh. Awalnya catatan kita sehari 360 kali, berarti berapa kali bu? 360 kali, berarti tiap 4 menit sekali.
Tiap 4 menit sekali ibu-ibu, budak-budak soleh semua yang ada di sini, perkataannya adalah doa. Ibu-ibu apalagi, ibu-ibu tuh ya, madrasah ula, madrasah buat anak-anaknya. Maaf nih bu, saya ngomong anak saya misalnya gini, jangan saya serem, orang. Anaknya rebahan mulu, dia ngomong itu, gimana sih Neng, tidur mulu, gak dapet jodoh loh. Besokan gak dapet jodoh, dia bingung. Dulu anak saya dulu 30 tahun dulu nikah. Saya bilang, lo dulu waktu masih muda anaknya lo ngomong apa ya? Kalau ngomong, bu, saya suka marah anak saya begini, rebahan mulu, jauh-jauh loh. Ibu yang doain, nah ibu ngomong jauh-jauh. Dulu juga saya ngomong gak sadar. Habis saya rebahan mulu, jangan ngomong kayak gitu, ngomong cakep-cakep. Ya ampun, anak rebahan mulu. Ngomong besok dapet lagi senang. Ya, laki datang lagi depan kasih duit. Laki datang lagi depannya duit, jalan-jalan cus, itu. Rebahan mulu, gak jodoh bingung gitu. Ngomong cakep-cakep. Nyapu kagak bersih, laki berewokan loh, lari. Yang berewokan orang Palestina gampang. Kan? Ngomong baik dulu, cucok, syaitan. Ganteng, soleh, tampan, takwa, tajir, tuleh. Tampan, takwa, tajir, tuleh. Kan sudah tuleh, banyak cowok jadi. Cucok. Bagaimana tadi 360 kali penglihatan, berarti tiap 4 menit sekali kawan kita selalu berdoa buat anak-anak, buat suami, buat orang tua yang bagus-bagus. Walaupun mungkin tiba-tiba dapetnya nggak bagus, kita tetap maunya bagus aja, biar terus yang bagus kita. Mabikuli nazrotin, satu kalinya Allah melihat dengan caranya Allah yang maha kuasa kita imani. Kalau kata guru kita kan kita baca sama aja, kata guru kita Quran kita imani ya. Cara melihat Allah beda dengan cara melihat kita. Maka ketika Allah lihat dengan kita 360 kali sehari, tiap 4 menit, wahwani kadang satu kali Allah melihat dalam keadaan menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memujidu, kan, banyak Allah mayasa. Satu kali Allah melihat dalam jangka 4 menit, nah Allah itu dalam keadaan menciptakan, mematikan, memuliakan, menyebutkan, menyenangkan, kasih rezeki, diberkahin, disehatin, disakitin, disembuhin gitu loh. Begitu terus dapat menit sekali. Falizali kalau ta'ala maka juga berfirman dalam surat Ar-Rahman di muka ayat 29 atau 30 dalam salah. Baca Ar-Rahman 29-30, karena Allah dibilang tiap hari dengan diri kita, perbuatan kita, amalan kita, ucapan kita, makanya Allah sibuk. Coba dibuka Ar-Rahman. Coba aja ya. Surat 55 ayat 29-30. Kata Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sa'an fa bi ayyi ala bisa dibaca Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin kan? Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi, semua mau bilang di bumi pada minta sama Allah. Saya minta, anak saya minta, ibu minta, Ustaz minta, semua seluruh dunia pada minta. Untuk minta kepada untuk Palestina, untuk negara kita, untuk negeri kita juga, buat kampung kita, buat negara kita pada minta. Kalau semua pada minta, ya kan? Kalau yaumin huwa saking setiap hari Allah sibuk ngurusin kita. Entah itu tiap menit dilihat amalan kita. Oh dia lagi bete tapi tetap sholat kok. Oh dia lagi sedih tetap ngaji. Oh dia lagi sedih berdoa lagi senang lupa. Nggak suka. Ibu juga gitu sama orang. Kalau bilang senang ya tinggalin kita. Bilang kita susah, kita ditinggalin. Bilang kita senang ditempelin kita. Ada yang gitu. Dimanfaatin. Bilang kita lagi banyak harta, banyak duit, tetap banget orang. Bilang kita nggak punya, jangan kan. Dekat, ngomong aku juga nggak dengar. Ya kan lebih curhat. Apalagi Allah. Lo bilang senang aja ya, kan gitu. Kita mau susah senang dekat sama Allah. Tetap dekat sama Allah. Karena Allah bilang apa bu? Kalau kata ibu, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Tempat
Ibu minum air tadi itu air doa apa PH, air doa segala macam itu kalau kita berdoa air itu berubah. Yang depan kedengeran nggak? Di depan cuma jangan punya girang itu saya. Tapi saya minta lagi ya. Mingguannya, kan? Berundang ada saya juga dong saja ngomong. Yang pada nggak bisa tidur malam, mulai dulu. Kan bisa tuh ngobrol gitu ya. Ini adik saya tuh usahanya tapi nanti habis ngobrol sengaja nanti itu kita baca rupiah gitu. Itu yang maaf katanya ya. Ini saja adik saya semua di belakang. Ada orang kakinya nggak bisa jalan gitu. Ibu kayak aku masih jalan gitu. Bentar-bentar kaki nggak ngobrol. Cuma satu bu, orangnya sama akal. Ditanya, ibu sampai mati satu. Ibu sedih sama siapa? Ibu kesel sama siapa? Kenapa ya? Nangis, maafin. Udah sekarang baca itu dua dia. Kamu pegang, pegang. Ayo baca Allah Akbar, baca Qul, segala macam, baca itu. Baca sekarang bayangin, coba ibu lihat, minta sama Allah, ini berarti ibu ada apa? Gimana lagi di semuanya? Ayo coba ada apa ya? Ini ada bambu. Ada bambu yang kaku, ada di sini katanya. Coba keluarin Ustaz, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini ada apa lagi di situ? Nah, gitu. Jadi dia yang sendiri, aku begini. Ada apa di sini? Ada ini. Allah cabut. Allah Akbar, cabut. Buat sekarang ikhlas. Bisa juga. Ini ibunya pernah apa? Ini kalau saya sakit, saya bilang gitu sama adik saya. Dek, kakak lagi sakit hati. Udah ini kayak wudhu, kita doa, kita rupiah, ayo kita. Ini kakak sedih masih apa? Masih coba kita kelas. Ayo baca lagi. Bukan pada saya, kamu ya, saudara nggak sampai tidur. Bisa jadi dulu. Lu pernah nggak di sini? Nanti saya bilang sama dia. Ibu kalau cantik, ibu kalau mau rupiah jangan asalnya rupiah itu mempercantik hati, mempercantik muka. Ibu lihat saya cantik kan? Ibu ya. Nanti kalian habisnya. Allah lihat setiap hari 360 kali penglihatan, berarti sehari tiap 4 menit sekali. Maka Allah sibuk dalam surat Al-Rahman. Itulah kesibukan Allah mengatur kita. Maka dari itu lisan kita, perbuatan kita mutlak tetap berbuat baik. Berbuat baik cuma lagi tidak tidak. Berbuat baik cuma lagi tidak tidak. Apa pikiran? Kalau misalnya ibu-ibu ini sebuah Allah, ngurusin anak, ngurusin cucu, ngurusin Allah ya. Kamu bisa ngaji. Walaupun saya emang ngomongnya macam-macam dalam tempat. Ini pada nenek belum? Nah, nenek mau tahu nggak nenek dampak? Mau tahu? Gue kasih tahu nih, biar nenek biar sadar nenek yang mana nih. Menurut psikologi, saya kan psikologi dulu saya kuliahnya. Satu, nenek-nenek komplain. Kerjaannya kalau rumah anak itu komplain mulu. Ini kenapa masakan yang belum makan? Ini kenapa meja masih kotor? Ini cuma berantakan, itu begini. Mama tuh gak suka ya kalau aku ke rumah kamu ya. Kamu tuh masih berantakan, komplain mulu kan? Ada yang begitu nenek-nenek? Ini anak kenapa belum mandi? Ini ngapain begitu? Ini dapur kok kotor? Pembantu kamu tuh ngapain aja? Ini nenek aku komplain. Yang kedua nenek-nenek klasik, jangan dulu. Nggak mau terima ilmu. Kalau dikasih dia mau bilang apa? Ayah pakai parantin segala. Mama nggak pakai parantin, anak dulu semua. Berhasil. Pakai parantin susah soalnya. Kita nggak boleh ngomong kata jangan berisik, jangan ribut. Karena kalau ujungnya negatif jadinya negatif. Jangan ribut jadi ribut. Jangan berisik jadi berisik. Jangan berebut jadi berebut. Ini gimana dong kalau dalam parantin? Jangan pakai kata jangan berebut apa? Gantian. Jangan pegang pisau, kita berdarah. Enggak lagi. Apa dong? Mati-matian ya, pegang pisau. Ini kata mati darah, ribet ah. Masuk ya. Karena ada masa, udah kan jadi anak-anaknya dong. Anak ibu kan berani semua, satu dokter, satu sudah keras. Sekarang gue gitu. Terus ada ilmu yang baru. Masih. Pakai kata-kata jangan, sekarang udah ribet ini. Nah, gantian ya nah, mainnya. Sementara kita jangan berebut, kan gitu. Sudah ganti. Gantian ya nah. Itu udah nggak sih?
Nah, sekarang kita modelnya barbar. Apa sih? Orang-orang itu paling kan yang tenang ya, yang tenang. Kan, biar mama senang hidup, biar mama senang hidup. Dari sini kita gini kok. Biar saya anak, yang tenang ya. Lama emang lama. Berarti orang Jakbar. Wah. Biasa titik-titik. Nah, beres ya. Nenek komplek, nenek klasik, yang ketiga nenek pemurah. Saya ngasih jajan anak saya 5.000. Neneknya nggak tega. Ada sebelah tuh mama, aceh, mak emang baik, mak emangnya, nenek tuh jangan duit, kasih cucinya, bener nggak ada begitu? Jangan, pokoknya gitu. Mak, ini ya mak, aku pergi dulu, tuh anaknya pengen pulang udah kasih es, udah pulang udah buat anak es. Udah mama bilang jangan makan es krim, batuk. Udah sih. Obat. Orang nenek gitu kalau makan juga obat, ntar kurang, rasa kurang. Obat. Hatinya ya. Repot banget. Orang nenek-neneknya pemurah emang udah makan lucu. Yang lucu juga ada anaknya juga. Dulu nenek-nenek kerja, dia pensiunan dulu. Lu gak ngasih anak lu, isi gue kasih. Namanya, bagus sih nama kayak gitu. Yang keempat, nenek-nenek pelindung. Bukan pembalut yang pelindung. Apa nenek pelindung? Kita mau anak kita. Mau kita gantu anak yang salah. Diam. Orang mah jangan begitu sama anak. Orang mah yang mama juga pernah marah sama kamu waktu kamu kecil. Kamu barang kamu. Ada yang gitu? Ada orang cinta lucu. Ya kan? Ada nenek tuh yang baik. Kalau ada nenek, nggak ada ngajarin kita, nggak ada ngajarin anak kita. Itu emak kita hidup 50 tahun, kita baru hidup 25 tahun. Emak kita punya anak 3 dari gede, kita baru nikah, belajar sama orang tua. Ini kadangnya anak-anak berjuang orang tua ya Allah. Jangan kasih pulang, sekolah itu begini. Apa sih? Orang saya cinta, makan bercinta. Entah kalau berumah tangga belum pakai, mau SPP, mau listrik. Kalau belum punya rumah, mau kontrakan. Yang sakit, yang uang itu, cinta kenapa? Cuma kalau kita periksa, kita ada cinta enggak? Anak sekarang sangat realistis, gak cinta, micin. Gak cinta. Curhat. Ya mungkin tidak bisa berapa mana ini. Bukan hanya dirimu saja cintaku. Sebenarnya kita sama Nabi begitu ya. Kita berdoa susah ini tidak bisa. Kita berdoa tanpa takut bulan begitu ya. Ibu kebayangnya kan anak ibu senang kan bu ya? Makan. Saya bilang anak saya semangat di jalan. Baik, kita buka pertanyaan dari hadis tadi. Silakan mudah-mudahan bertanya jawab. Jadi intinya cinta kita tak akan berubah. Kapan? Ketika kita tetap mengkaji Quran dan hadis, ikuti lisan kita dengan kata-kata yang baik karena Allah melihat kita tiap 4 menit sekali. Maka jangan lupa apa harus selalu sebaik itu. Kalau kita melakukan baik, banyak-banyak istighfar. Ini cewek ngomongnya kita akan jadi nyesel. Silakan. Baiklah, sekarang waktunya sesi tanya jawab ya Bu ya. Ini dari sebelah sini dulu ya. Sampai juga sampai mau bertanya Bu. Silakan buka dari materi cinta. Tidak apa dulu. Di luar materi juga boleh. Soalnya berita. Yang di luar ada panas. Siapa Bu? Angkat tangan. Kasih. Ayo waktu itu terbatas siapa Bu? Ada? Oh iya ya silakan. Sebutkan nama dulu ya Bu, nama. Mana nih kan bisa nyala nggak kan satu? Belum bisa Bu, pakai baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Ayro. Saya mau nanya
kalau udah terlanjur mengatakan kata-kata yang kurang bagus untuk anak, di apa sih, di netral ini maksudnya dengan cara apa Ustaznya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Jadi nanti kita tampung dulu, baru nanti akan dijawab. Ya, pertanyaan kedua dari saya sini kiri. Ada Bu, ayo. Waktunya masih lama. Silakan Bu. Aku pulang nih. Siapa? Nah, siapa Bu? Ada? Siapa? Ada dari sini lagi? Ya. Ada Bu? Masa satu sayang loh, ayo. Siapa yang mau tanya? Luis? Siapa yang mau tanya Bu? Saiful mau tanya enggak? Biasanya ada Saiful mau. Oh ibu mau tanya enggak? Biasanya ibu ada pertanyaan ya. Bukan ini Saiful. Udah diperbaiki kalau saja sama Itu juga jawabannya. Tapi Ini saja merangkap sopun. Tidak bisa. jika mau ucap ibu karena apa juga. Apa katanya? Ya, silakan Bu, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah yang saya hormati, saya mau tanya Ustazah, kalau anak yang dibikin pertama di hasil nikah, duluan dihamil, terus itu walinya siapa ya gitu? Anak perempuan hasil Iya, MBA. iya, duluan di sini, Hasil itu, hasil aku. hasil iya. Saya pengen tanya walinya siapa gitu? Apa dapat wali sebenarnya? Yang saya mau tanya. Ibu baru 2, berarti ditampung dulu ya. Masih lihat ya? Oh 2 dulu, baik. Oh satu lagi lagi. Boleh. Silakan Bu Helen. Assalamualaikum Ustazah. Mau nanya Bu, doa apa untuk anak kita biar dia mengerti apa kemauan kita, menurut apa yang kita omongin. Terima kasih Bu. Jadi dari rangkuman satu, ketika kita berbicara tidak benar, gimana caranya menetralkan dari beliau? Kedua dari sorry ya, walinya gimana untuk anak hasil bla 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 ya. Yang ketiga bagaimana doa untuk anak kita ya supaya bermanfaat. Iya. Dan mengikuti dari doa ibunya. Baik Bu, saya siap jawab ya. Ada 3 pertanyaan. Bunda sayang, terima kasih Bunda, terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi Bunda? Kalau kita terlanjur berbicara jelek-jelek, apa yang harus saya lakukan? Begini dalam satu kisah. Suatu hari Nabi Muhammad dengan Aisyah lagi duduk untuk sarapan pagi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah lagi duduk mau sarapan pagi. Datanglah bini tuanya Saudah. Iya, setelah Khadijah wafat baru Nabi nikah lagi. Setelah Khadijah wafat ada Saudah, ada yang lain, ada Aisyah gitu loh Bu. Saudah bini paling tua, usianya pun orangnya juga paling tua. Lagi makan pagi sama Aisyah, Saudah dateng. Aisyah, saya pengen dong makan bareng biar barokah. Enggak kan waktunya kamu udah kemarin, sekarang waktunya saya. Itu bisa cuma makan doang bareng-bareng. Ini dari kedua yang pernah saya belajar dari diri saya. Enggak, pokoknya nggak mau. Nabi mah diem. Bukan gimana kan perempuan kalau diomongin kan suka mengerti gitu. Nah cuma sebentar doang deh, saya udah bikin. Ada dalam riwayat dibilang sop, ada dalam riwayat dibilang bubur, pakai mangkok. Nggak bos nggak mau, karena jadwal Saudah udah kemarin, sama jadwal saya kan istri Nabi lebih dari 1 kan, punya jadwal. Karena Saudah maksa, Aisyah marah, udah kesel, marah, dilempar tuh bubur ke mukanya Saudah.
Yang dilihat di sini bukan sebagai cemburu, itu bukan sebagai seorang istri yang lagi cemburu. Udah tuh pagi kejadian kan, lemparin mangkok yang isinya sop, ada yang bilang apa nah, libur kemudian sauda lagi panas. Pagi kejadiannya. Nabi dia bukan gimana, Nabi tahu itu bukan marah benci, tapi marah cemburu. Karena kalau marah benci sama marah cemburu beda. Nabi diam. Sore-sore Aisyah ngomong, ya Rasulullah, aku menyesal. Tadi sudah berbuat buruk, berkata yang buruk, udah terlanjur deh pokoknya nih. Gimana caranya biar Allah ngampuni dosa saya? Nah sudah terlanjuran. Bukan sekedar ucapan, udah perbuatan. Memang ya kan kalau lagi kesel dosa keluar. Kamu gimana sih? Gitu lah ya. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kamu ambil mangkok yang baru, kamu isi masakan yang baru, kamu datang ke rumah saudara, minta maaf dan ganti yang tadi kamu lempar. Jadi pertama sodako, kedua minta maaf. Sodakonya apa? Yang tadi kamu lemparin, kamu sampai hancur mangkok itu semuanya, ganti dengan yang baru. Tapi di situ sodako. Yang kedua minta maaf. Datang Aisyah kepada rumah saudara. Saudara saya minta maaf, tadi pagi saya kesal gini-gini. Kalau saya kita malah dia sih lu udah punya jago, pakai jago aku juga. Nah, sih lo, kalau bahasa saya, kalau bahasa Aisyah pasti kan Arab, ya kan? Nasib, maka Allah mengadili. Jadi apa? Kalau kita keterlanjuran mungkin kata-kata yang salah atau kata yang salah, satu cepat-cepat yang namanya minta ampun sama Allah, istighfar, kedua bersodako. Apa beritanya perempuan itu harus banyak sodako? Hadis dari Abu Hurairah lagi, ya ma'syarun nisa, akhirul sodako wal istighfar. Wahai sekalian perempuan, berbanyak oleh kalian istighfar dan sodako. Karena kita paling banyak salahnya di sini. Jadi kenapa? Kal ini itu kunna benar, aku lebih banyak berarti di neraka. Kenapa? Yang pertama nggak berterima kasih sama kebaikan suami, yang kedua nggak tahu rasa syukur. Contohnya gini, suami berbuat baik 10 tahun, tahun ke-11 berbuat salah, yang disebut-sebut sama kita yang tahun ke-11 nggak gitu 10 tahun baik. Kan kadang-kadang manusia atau perempuan itu begitu. Tapi saudara, maaf ya saudara nih ya, kita kasih bantuan tiap bulan. Coba kita kasih bantuan Januari, Februari, Maret, 10 bulan, bulan ke-11 itu lagi penting. Sorry buat itu gak usah bantu. Yang disebut ke orang apa ya? Ini tuh saudara gue tuh orang ngebantuin gue. Nah 10 bulan kemarin lo kagak itu. Nah 1 bulan kita kagak bantu, itu cerita ke orang. Dasar tuh orang tuh kagak ngebantuin. Orang tuh dia kaya raya tuh kakak gue, tuh adik gue, gue gak dibantuin. Yang disebut yang gak dibantuin. Padahal 10 bulan kemarin dibantuin. Ada lagi macam-macam begini lagi cewek nih. Orang ibu nih, anaknya yang ini ngasih duit cuma bulanan 1 juta. Tapi yang ini ngasih duit per hari 100.000. Banyakan mana? 100.000, karena kan kalau 3 bulan 3 juta. Tapi yang kelihatan yang ini ngasih bu dia, orang pakai dia 1 juta ngasih ya. Ya lo kagak gitu 100.000. Sebulan 30 hari 3 juta. Gitu. 100 gak kelihatan. Enggak ada juta, ibu sih rese. Buka suratnya, kalau kita banyak salah, buka surat 11 ayat 114. Kalau merasa banyak dosa, merasa banyak salah, maka kita ditimpa sama perbuatan baik. Sodakohnya, biasa sodako 10.000, 20.000. Biasanya cuma 2 rakaat, tambahin amal baiknya. Ayat 111. Ayat 114. Surah 11 ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kerjakanlah sholat dari siang hingga dalam malam. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kerja itu sholat 5 waktu. Dan kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik yang lain. Nggak cuma sholat doang, sodakohnya, istighfarnya, tersenyumnya. Hasanatun, kalau dalam masalah perbuatan baiknya banyak. Kalau hasanatun mufrad, hasanatun taknya tak bulat gitu tuh, tak marbutoh, berarti cuma 1 kebaikan. Tapi kalau hasanatun tak taknis, kebaikannya banyak. Bisa sodakoh, bisa istighfar, bisa nolongin orang. Ada mau pengajian yang berani kadet, ada yang mau boleh ada, bisa nolong. Karena dengan kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang lain, yuzhibna sayyi'at,
akan menghapus kesalahan-kesalahan yang banyak. Satu perbuatan baik menghapus satu perbuatan buruk. Perbuatan baik yang banyak akan menghapus perbuatan buruk yang banyak. Intinya apa? Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, meski mentari berhenti bersinar. Lanjut deh. Jangan berubah sedikit pun dalam kebaikan. Apa Bu? Ku temukan bahagia. Tepuk tangan Bu sih. Sholat. Jadi surat 11 ayat 14, ibu kencengin perbuatan baik. Ngomong kemarin udah salam sama anak gue. Kencengin doanya, ya itu dibatalin. Kenapa sedekah? Jangankan perkataan yang memang kita udah terlanjur, sumpah yang jelek aja bisa dibatalin dengan cara bersedekah kan itu. Kasih 10 orang miskin makan, atau 10 orang miskin pakaian, atau puasa 3 hari gitu. Jadi disimpan dengan perbuatan. Jadi kalau orang berbuat baik bukan berarti soleha. Mungkin dia banyak kesalahan. Karena banyak salah, maka dia seorang dibaca ke perbuatan baik. Tanya dia ada orang-orang yang baik hijrah. Kenapa dia kencengin ngajinya? Kenapa dia kencengin hafal Quran? Kenapa dia kencengin amal soleh? Karena dia merasa kemarin di jahiliyah pas dia udah hijrah, kenceng. Karena dia kepengen bayar yang lalu-lalu ketika dia jahiliyah. Enggak coy? Sementara ibu mungkin yang memang dari kecil emang udah biasa ngaji, biasa di pesantrenin, biasa habis Quran, ya biasa istiqomah, nggak yang ngejar gitu ya. Jadi orang itu semangatnya beda-beda. Kira-kira begitu misalnya ya. Surah 11 ayat 14, banyak-banyak berbuat baik. Apa tadi lagunya? Jangan berhenti. Udah sedikit aja. Yang kedua, pertanyaan tadi apa tuh? Bila ingin melihat hasil hubungan gelap. Ada anak hasil MBA, perempuan lahir nih. Kalau laki sih bodo amat ya, laki mah nggak pakai wali juga bisa. Tapi ini perempuan gimana? Yang pertama dalam hadis yang sahih, kalau anak hasil hubungan gelap berarti mati lampu. Hubungan gelap seperti mati lampu, dan sayang seperti mati lampu. Hubungan gelap jadinya. Pertama, waladul zina, anak hasil zina, ya kan? Yaitu apa? Dia milik ala firosi, milik laki-laki yang nikahin maknya. Jadi gini, dia hamil sama si A, pas sama si A nggak bertanggung jawab, nikah sama si B, maka ini anak si pemilik milik si pemilik kasur, firosi kasur. Artinya apa? Milik bapak yang diduduki selanjutnya. Ngerti gak? Jadi dia bukan bin bapaknya yang kandung. Karena pertama anak zina itu jadi milik si pemilik kasur. Yang kedua, anak zina bukan bin bapak tapi bin ibu. Jadi Iya. Kenapa nggak pakai nama bapak? Kan kalau pakai nama bapak kan bagiannya dibocorin. Nama ibu rahasia. you understand? Understand nggak? Makanya orang tua perempuan yang Bu yang Pertama anak milik si pemilik kasur, yang kedua anak binti ibunya. Ketiga nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan anak zina, cuma dapat hadiah. Ibu bagi-bagi warisan nih 5, anaknya ada 6, 1 anak begituan. Jangan bilang depannya begitu, kan ibu kan di zaman dulu jahiliyah. Itu bagi-bagi, pas 5 dalam hati warisan, pasang ke dia nih hadiah gitu. Kita berbagi, walaupun anak laki, karena kan dia tetap anak, walaupun anak Tuhan. Enak saya nanti bilang. Anak pemilik kasur atau piros, kedua binnya bin ibunya, ketiga dia tidak dapat warisan, keempat pakai wali hakim. Yakin, yang penting orang beriman. Karena apa Nabi bilang, ana waliul mu'minin. Artinya aku adalah wali bagi orang beriman. Barang siapa nggak dapat wali, maka dia wali orang beriman adalah orang beriman. Kalau dia anak
apa? Jangan mengulang kembali. Kalau mau nikah kita harus permudah. Jangan berulang kembali nanti terjadi perzinahan. Jadi kalau nikah harus dipermudah sebenarnya. Yang dipersulit itu harusnya perceraian. Jangan sekarang pernikahan dipersulit, perceraian dipermudah, jadi banyak yang macam-macam. Mau nikah dipersulit, lo kerja apa? Saya juga ngomong gini juga saya ke anak saya lagi kan. Lo kerja apa lagi lo? Mau harus makan apa? Paling kita ngomong kayak gitu maksudnya biar lakinya yang rajin aja kan. Mungkin kerjanya mungkin gak banyak duit tapi nanti tekun. Untuk anak sekarang anak kalau udah bucin begitu ya. Yang penting satu tadi ya, nikahilah li jamaliha karena ganteng atau cantiknya, ya dong. Yang kedua li malia karena hartanya. Gimana bisa ngomong? Muka baru duit. Habis itu nasabiha, anak siapa dia? Gitu habis. Dari semuanya kita tetap yang kuat ini agamanya gimana? Ganteng, kaya, turunan siapa, dan dia takwa, agamanya kuat, maka kamu beruntung. Ini ada nujung-nujung udah kagak ganteng, gak punya duit. Ih, turunannya gue kagak tahu. Ini mau kita kawinin sembarangan. Bahwa anak sekarang gak bisa diatur. Itu pilihan aku mah. Padahal ketika ada sengsara, kita kan ngomong gini, pilihan lo, enggak enak. Langsung gitu. Karena kita di otak muter, ibu-ibu ini tahu nggak kenapa ibu ini, maaf ya sebenarnya ibu ini, mata merem otaknya tawuran. Mata merem, dipikirin, begini atau pertama gue gitu. Saya sih mikirin anak saya pertama itu, adalah yang suka lama dia gitu. Saya mikirin, mungkin mah dia anak siapa, ganteng apa kagak, kemudian dia katanya gimana, maksudnya soleh gitu lah ya. Dan tapi agamanya biar kaya, kalau nggak sholat juga kita ribet. Tapi kalau sholat doang nggak kaya ribet. Kalau lapar sholat. Ada orang yang penting sholatnya salah loh. Ada teman saya gini dia ngadu sama guru kita, sama ustadz tadi. Ustadz suami saya begini ceritain gitu. Emang dulu waktu kamu nikah kau bilangnya apa? Terus saya bilang pokoknya suami saya rajin sholat. Udah betulnya rajin sholat doang. Tapi nggak kerja. Makanya kalau doa spesifik. Rajin sholat, ibadahnya taat, sayang orang tua, kerjaannya oke. Gini zamannya, pokoknya penting sholat. Ada zaman sekarang orang sholat doang nggak kerja. Bukan kita menghina sholatnya, bukan. Sebagus, tapi kalau nggak kerja nggak bagus. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau orang yang bertakwa, orang itu takwa dua-duanya, dunia akhirat. Kadang orang dunia doang, sholat kagak, ribet. Ada sholat doang, kagak kerja, aduh ribet banget dah. Bini ditinggalin 4 bulan, gak dikasih duit. Ada yang kayak gitu ya? Gue tinggalin bini, tapi dia juga tinggalin. Ini bak belanja setengah tahun, gue mau pergi dulu setengah tahun misalnya. Gue mau nuntut ilmu sama ke Baghdad misalnya, kayak kebun awas. Gue dia apa pergi 6 bulan, tapi yang penting 6 bulan kasih nih uang belanja. Gitu. Kalau yang pergi ntar Tuhan yang ngasih makan, Tuhan yang ngasih makan emang. Gue harus kerja. Barang. Tuh, minjem sama orang aja minjem. Laki kagak nyari duit suruh minjem. Banget. Kita kalau bila udah pinjam orang gimana? Duit suruh pinjam. Kalau gitu kok gak bikin pinjam? Kenapa jadi ngasar ke situ ya benar gitu? Ya gitu ya. Itu ada di dalam surat apa tentang masalah tadi? Itu ada di dalam tafsir surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun lakum dinukum. Itu ada kalimat di situ yang tidak mendapatkan warisan. Satu, anak hasil zina. Kedua, maaf, anak yang murtad. Tadinya Islam, dia murtad dan dapat warisan. Ketiga, anak yang membunuh orang tuanya. Ya, jadi anak hasil zina, pembunuh, kemudian murtad, kemudian apa lagi? Beda agama, kemudian murtad, apa lagi? Pokoknya ada 5 lah yang tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Karena lakum dinukum. Yang ketiga pertanyaannya Pak Dukun. Doa apa nih yang buat anak-anak? Doa banyak dalam Quran buat anak tuh. Kadang-kadang gini nih Bunda, maaf punten banget. Kadang ada orang kita kasih doa, dia bilang gini, kalau ini insya Allah diamalkan ya. Ada orang kita kasih doa gini, bu, saya kemana anak sekolah kata dia. Saya kasih surat Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
Tadi ngomong gini, itu mah doa udah biasa Bu, ada yang lain nggak? Itu doa dari Quran, doa dari Allah. Nggak saya udah biasa baca itu, ada yang lain nggak? Gue bilang gini, yaudah ada yang lain lo catat ya, gue ngarang pakai bahasa Arab. Tapi nggak tahu. Ayo catat, Allahumma ja'alni, wa waladi, wa binti, solehan, qanitan, hafizan. Ya Allah jadikanlah anakku laki dan perempuan, anak yang soleha, taat, patuh pada orang tuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu. Bisa apa lagi? Nah, itu baru ini. Rahmatin gue, itu dari gue. Bahasa Arab. Lo percaya dari Allah, lo nggak percaya. Gimana sih? Cuma gara-gara gue pakai bahasa Arab. Allahumma ja'al binti wa waladi solihatan, ya kan, qanitan, hafizun, banyak lah, taatan, bidillah, wakil ibadatika, lagi itu udah gue ngarang. Birahmatika ya Allah, itu dicatat lagi. Maka itu saja ya, aku panggil lagi sini. Mau baca yang mana? Baca yang ini yang dari Mustajab. Ini lebih hebat dari Quran. Mana sih? Oh gitu ya, gitu. Jadi saya kalau muda bertanya, saya baca buku Majalita, baca untuk anak ada 4 dalam Quran. Pertama surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min, udah paham itu ya 25 74. Yang kedua apalagi di situ yang tentang anak, ya kan? Surat 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana. Pertama surat 25 ayat 74 Al-Furqan ya. Yang kedua surat Ibrahim ayat 40. Ibrahim. Itu diwiritin aja gitu. Dah, catat. Yang ketiga surat 28 ayat 24 yang tadi saya baca di awal. Surat 28 ayat 24 dibuka Al-Qasas 24. Rabbi ini lima anzalka ilayya min khairil fakir. Ya Allah turunkanlah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk sebut namanya. Untuk saya, untuk anak saya. Turunkan kebaikan yang banyak, sungguh kami sangat butuh kepadanya. Kebaikan apa sebutin? Biar taat dan solehah. Surat 28 ayat 24 itu doa Nabi Musa. Nabi Musa baca doa itu Bu, tadinya nggak punya istri, nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa. Baca itu 3 dapat dia, dapat pasangan, dapat mertua yang baik, Nabi Su'aib, dapat kerjaan. 28 dan 24. Catat, dibuka Qurannya di rumah. Bila ingin melihat ayat dalam Al-Quran, tenangkan buku hatimu sebening kaca. Bila mata tertuju pada surat pilihan, caranya tak sama membaca ayat Quran. Tuh bawa tas mau kemana tuh? Jangan pulang. Main baca. Pertama 2574, kedua 14 ayat 40, ketiga 28 ayat 24, ya kan? Ya Allah turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami. Sungguh kami sangat butuh. Enggak, tadi surat pertama surat 25 ayat 74. Yang kedua surat 14 ayat 40. Ya Rabbi ja'alni. Ya kan? Yang ketiga Al-Qasas ayat 24. Yang selanjutnya sebentar saya catat saja. Baca dan tunggu wiritin. Ya, kemudian surat Al-Imran ayat 38. Surat 3 ayat 38. Itu doanya Nabi Zakaria. Surat 3 ayat 38. Apa bunyinya surat 3 ayat 38? Dicatat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya kan? Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak-anak turunan dari sisimu yang baik-baik. Baik anaknya, baik mulutnya, baik semuanya.
biar taat, dinurut, pokoknya gitu. Sungguh engkau mendengar doa-doa. Surat Ali Imran ayat 38. Ada berapa tuh? 4 kan? Rabbi habli minas solihin tuh ya. Rabbi habli minas solihin juga. Ayat berapa tuh? Ali Imran Imran ayat 38. Nah itu Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibah pada ayat 38. Rabbi habli minas solihin juga ada. Juga surat Al-Anbiya kayaknya. Itu 5 nih. Rabbi habli minas solihin. Ada yang terakhir apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke, baik. Apa kebaikan di dunia? Anak yang soleh. Apa kebaikan di akhirat? Masuk surga. Itu dunia. 6 ada. Rabbi habli minas solihin. Satu lagi Rabbana atina Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan aku kebaikan di dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kebaikan di dunia itu ada 8 yang kita minta di dunia: ilmu yang luas, rezeki yang luas, kesehatan, pasangan yang baik, termasuk turunan-turunan yang baik, kendaraan yang baik, tetangga yang baik, kemudian nama baik, kemudian apa di situ lagi ilmu, kesehatan, rezeki, kendaraan, nama baik. Pokoknya ada 8 yang kita minta. Salah satunya anak tentunya yang soleh dan soleh. Baik ibu di jam berapa ibu? Di jam Jawar ya. Baik bunda, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang penting mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi, kalau saya jual kopi, ibu belanja sambil sedekah. Karena saya punya rumah singgah Salsabiya. Anak asuh saya ada banyak. Ini salah satu guru. Itu karena saya bilang rumah singgah, jadi tempat kegiatan di rumah saya, tapi mereka tinggal di rumah masing-masing. Dari tahun 2009, 5 anak alhamdulillah lulus kuliah. Jadi buat ibu dari Asolihat, mungkin kalau besok atau lusa, oh bu Nisa ada rezeki titipin gitu. Kita punya guru ada 8. Belajar ngaji, belajar marawis, mau bayaran, mau SPP, mau bayar apa ini Bu Neta ya. Ada yang bilang buat beli apa namanya itu LKS dan itu kita sampaikan kepada anak-anak. Ada 5 udah lulus, 2 udah nikah, alhamdulillah. Tetap 75 bu, ada yang keluar 5, masuk 5, keluar 10, masuk 10, tetap 17 nggak mau nambah. Nah 75 dia selalu udah ribet. Dan orang-orang punya pesantren, punya pondok, punya santri. Saya mah punya usaha kopi. Kalau punya pondok pesantren saya belum bu, anak Allah. Saya punya anak asuh aja tinggal di rumah masing-masing. Ini kegiatan di rumah kita. Ada hadroh, ada marawis, ada ngaji, ada Al-Quran. Jadi saya ya, ini salah satu muridnya. Mudah-mudahan ibu doain biar anak-anaknya pada ya begitu lah ya, anak-anaknya yatim lebih susah dia. Bukan anak yang bukan yatim, benar nggak mereka? Lebih ujian buat kita. Mungkin ibu kalau punya anak yatim mungkin banyak ya, alhamdulillah. Ya kan lebih nyolotin nggak kadang-kadang? Itu lah pahalanya. Makanya bilang bapak-bapak yang pada menyantuni anak yatim, Pak, kalau satu anak yatim, hisap kepala anak yatim, bukan kepala emaknya anak yatim. Begitu saja, bila topik wal hidayah, wal inayah, kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 5 doa kita baca yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Satu lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa Bu. 1 kalau anak pengen baik soleh. 2 tawasul. Apa tawasul? Ibu punya rezeki nih, kasih anak yatim misalnya 3 orang. Nih enak ya, ibu kasih rezeki ya anak ya. Nih. Kalau doain anak ibu Bu, jadi ngasih orang sesuatu, minta doa dari dia. Kadang kita doa udah nih, tapi kok belum juga, mungkin dari sodako. Kadang yatim kayak kemana tadi ibu bilang punya anak asuh di sini. Ibu lagi berbagi nih di anak asuh sini. Bung katanya duit 100.000 buat 4 anak ya, juga. Bilang nanti anak-anak tolong doain ya, anak ibu lagi gini jadi anak soleh-solehan.
Itu tawasul ada dalam surat 5 ayat 35. Barterin perbuatan baik ke Allah, nanti Allah kasih balasan barternya ke perbuatan baik buat anak-anak kita. Ibu zaman sekarang gitu. Dulu pengajian pranikah, ada anak yatim kan? Ayo doain ya, besok anak ibu ada akad nikah, hari ini pranikah, besok akad, besok lagi resepsi. Baca doa ya, segala macam. Lagi ada tuh anak yatim, kasih duit amplop sama goodie bag. Doain ya anak ibu besok pernikahan lancar, itu tawasul. Di kita tuh kalau tawasul itu kalau kata para ulama orang yang baik, dia ngasih dulu baru minta doa. Kalau orang nazar, orang pelit, minta dulu sama Allah baru ngasih. Itu kata ulama. Kalau nazar kan gitu, kalau nazar, ya Allah kalau anak saya dapat oleh perkasa ini, kan saya santunan deh. Anak saya dapat baru santunan. Anaknya dapat kok nggak jadi santunan? Orang anakku nggak dapat. Gitu. Tapi kalau tawasul, minta dulu sama Allah, ngasih dulu ke orang. Nih ibu-ibu saya kasih, misalnya apa mau kena, kan kadang sudah pengajian, yang datang maaf, jangan-jangan tapi sudah peret ibu ya, ibu saya kasih mau kena 5 orang nih, makanya harga 100.000, udah gopek dong sodakonya. Tolong bu doain anak saya, biar dia datang soleh-soleha, taat sama orang tua, tek, nyampe bu. Tawasul bisa lewat doa, bisa lewat sodako, bisa lewat minta doa dari orang yang kayak tadi, ibu doain anak saya, saya bilang nih ibu doain anak saya dulu ya, biar usaha kopinya lancar, dia jadi orang soleha, dan nurut, dan ini nyampe bu. Kemarin kita nyolot, pas kita minta doa, pas kita ngomong mana kita gitu kak, gini iya mama, tadi dia jawab iya mami, gitu. Itu kalau udah mami udah bercanda dia. Ustazah, maaf ya, kalau kita sedekah doang tapi kita nggak bilang sebenarnya niat kita mau minta. Harusnya bilang Allah memang maha tahu, tapi kan kita pengen minta sama Allah, merajuk sama Allah, manja sama Allah. Lu kalau nggak minta, lu sombong amat. Saya sedekah, Tapi nggak ngomong, nggak niat. Sebaiknya niat, cuma di dalam hati doang sedekah. sebaiknya ucapkan. Tergantung, kalau pengen ke orangnya langsung tersinggung apa kagak. Kecuali ngomongnya begini, doain ya udah gitu kan. Cuma pada saat spesifik sendirian, ya Allah, tadi saya udah sedekah di sini. Saya minta ini dong ya Allah. Itu surat 5 ayat 35. Tapi kalau spesifik ada dalam surat 9 ayat 100 berapa ya? 113 ke 103 ya? 103 coba dibaca deh. Nah jadi ada orang spesifik. Boleh spesifiknya apa? Nah ini anak saya lagi usaha kopi bu, tolong doain ya begini gitu kan. Azab. Ngeliatan dulu. Penting ya. Untuk diri kita sendiri jadinya kan. Karena kita minta sama Allah, ya Allah. Tadi saya sholat dua, besok mau 2 rakaat. Karena kenapa sekarang 4 rakaat? Saya lagi mau minta nih. Harus minta sama Allah, jangan malu, jangan gini bu. Masa minta? Loh, kata Allah kok gak minta sama gue, minta sama siapa? Lo pakai malu-malu amat tuh minta sama gue. Pamri dong bu, pamri, bukan pamri. Ada orang ngomong gitu, kalau beribadah sama Allah jangan kayak budak, minta lah. Itu perkataan sesat tuh bu. Karena apa? Allah suruh kita minta, udah asal dipelakon. Terus kita dibilang jangan minta sama Allah, pamri. Nah, pamri itu kan sama manusia. Itu kayak sama orang-orang, sama Allah malu kan orang nggak tahu malu sama orang. Benar 35. Zaman sekarang tuh lucu, sama orang diberani minta, minjemin kagak ganti, sama Allah malu kan on. Ini ngomong berarti. Harusnya sama Allah jangan malu sama orang kita malu. Baca sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sadaqallahul adzim. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan cari jalan tawasul biar dekat sama Allah. Ketika kamu dekat sama Allah cari jalan, bersungguh-sungguh di jalan itu, di jalan sholatnya kah, di jalan sedekahnya kah, di jalan berbaginya. Jadi ketika ibu bersungguh-sungguh dengan ucapan, ya Allah dengan gue sholat gue minta ini, tapi yang sunnah ya. Ya dengan saya sedekah nih ke anak-anak asuh ibu apa dekat di sini asolihat juga. Ya saya kan rumah singgah salsabila. Jadi dengan saya ngasih anak yatim asolihat atau saya ngasih anak yatim yang bisa jalulung, saya minta ini dong sesudah hidup rezeki. Ini orang tadi saya minta rezeki ya Allah. Saya sholatin asal atau dia, saya minta ini. Itu tawasul lewat sedekah atau lewat amal soleh atau lewat apa? Doa dari orang lain. Di jalan itu kamu bersungguh-sungguh biar kamu beruntung. Apa kata Allah? Biar kamu untung. Kalau kata Allah, lu gak usah malu-malu. Lu minta sama gue buat apa? Biar untung kan? Lu ngapain malu?
Ini kadang-kadang ada kata-kata menyesatkan. Oh, ibadah sama Allah jangan minta pahala. Oh, ibadah sama Allah jangan yang minta banyak malu. Lah, di dalam hadis yang sahih minta garam aja sama Allah, minta segala jepit aja sama Allah. Ada kata-kata yang menyesatkan. Lo minta mau ke Tuhan lo malu gitu. Nah kita minta sama siapa bu? Yang saya malu kalau saya minta sama orang. Sekali dua kali saya minta oke, ketiga kali empat kali minta mulu orang gitu. Sama Allah jangan pernah malu. Itu tawasul. Yang kedua, emang boleh tuh kayak begitu, saya ngasih sesuatu saya ngomong. Boleh ngomong, boleh enggak. Yang penting ngomong, kalau ngomong sama orang boleh secara umum. Doain anak ibu ya secara umum. Tapi secara spesifik di dalam sendiri. Nah, jadi saya udah santunan nih. Misalnya gitu ya, 5 juta. Yang penting, oh saya minta biar anak saya ini sebutin aku. Atau minta doa orangnya langsung tapi jangan sebut spesifik. Contoh surah 9 ayat 103. Ambillah harta dari orang kaya. Yang ambil maksudnya apa? Zakat atau sedekah yang saya gini. Ibu yang kumpulin ibu buat yatim solihat, ibu kumpulin. Dan ibu infak ibu buat rumah singgah salsabila, ibu kumpulin. Doain aku dulu dari masyarakat solihat gini-gini, gitu kan ya. Saya ambil tuh, saya ambil. Ketika ibu ngeluarin zakat atau sedekah, tutohilum tutokihim, dengan sedekah itu membersihkan badan dari penyakit, membersihkan harta dari yang subhat. Toharoh bersih badan, tuzaki bersih harta. Benar nggak bu? Ketika sudah kita kasih, doakan mereka yang ngasih, betul nggak? Coba ibu baca bu. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sadaqallahul. Ambil zakat atau sedekah. Yang diambil zakat, yang diambil zakat atau sedekahnya kita toharoh badan, toharoh harta. Yang ngambil, ya, yang ketika dikasih atau ngambil, doakan mereka yang ngasih. Karena doa-doa kita menyenangkan hati mereka, menenangkan hati yang ngasih. Bu, bisa pikirin bu ya, tapi tolong doanya bu ya. Kalau gitu buat anak-anak asuh itu, kita doain. Yang ngasih senang, udah dia berdoa sendiri, udah dia doain sama orang lain, udah itu sedekah, masa gak dikabulin? Mana pak tadi hadiah buat namanya pak? Ada 3 orang. Namanya 3 orang ya? Hadiahnya cuma bisa rambut sih, rambutnya panas, gerah. Bu gak sini bu? Bu buat air sih. Ini saya yang boleh selain dengan siapa? Jadi, udah kan saya kasih dan udah nanti baru kasih. Bulat itu. Ini nanti tadi tahu sih. Ini di rambut di jalan saya juga. Usahanya banyak. Kita rambut, kopi, kita tahu ya. Beli kopinya. Jadi itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi Allah. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya keren banget. Jadi kita semua tahu ini kita langsung buat anak. Oke, terima kasih Bunda ya. Kalian berusaha. Jadi minta maaf banyak ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah yang sangat menarik sekali ya Bu. Kita nggak ngantuk ya. Ternyata Ibu Lulung ini banyak hati lucu dan baru ya. Baik ya. Oke, sesuai dengan tawasul nanti mungkin didoakan sama anak asuhnya bagian yang beli kopi ada di depan ya Bu ya. 1 kopi 3 kopi Bu nanti ditunggu mas dengannya teman ibu tadi ya. Ada di meja. Kemudian kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan hadis Rasulullah dari mulai mau tidur sampai bangun tidur ya dari ceramah beliau. Jadi semoga kita akan mendengarkan dan memberi ceramah mendapat syafaat di akhirat dunia wal akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Lulung beserta suami dan teman Ibu serta teman-teman semua yang telah hadir mendengarkan acara maulid tausiah dari Ibu Hajah Lulung. Semoga kita semua akan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah.
Oke, kemudian Bu, untuk mempersingkat acara, kami ada cenderamata khusus untuk Bu Hajah Lulung. Kami persilakan Mama Ine untuk memberikan dari kami tim As-Solihat ya, Majelis Talim As-Solihat memberikan cenderamata kenang-kenang pada dia. Lu mohon diabadikan foto ya Bu Ima. Oh, bisa nanti. Silakan. Tepuk tangan ya nanti ya. Iya, di foto dulu, di foto. Tepuk tangan Video, dulu ya. video. Oh, video. Ya. Ada bikin jus di rumah. Ya. Video, lihat dulu. Ya, bagikan. Foto. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih pada majelis talim As-Solihat. Semoga indah rezeki untuk masing-masing. Amin. Dan kalau bisa doain. Amin. Dan kalau bisa dibeli. Iya. Pas. Amin. Subhanallah. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Oh, foto lagi. Biasa ini Kelas? Kelas, tayyib. Baik, sesi